Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan kita dari tempat kita masing-masing kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan turut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah pertamanya khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dan keimanan yang sebenar-benarnya, bukan hanya dalam lisan kita tapi kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, di antaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Di antara indikator dari dua Asmaul Husna, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adalah Allah menciptakan dunia. Allah menciptakan dunia dan isinya, ditambah dengan kenikmatan-kenikmatannya. Indikator lain dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Allah juga mengutus kepada manusia, yaitu Nabi dan Rasul, supaya manusia mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, tidak sedikit manusia, umat manusia yang masih berkubang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara manusia masih banyak yang tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, tidak yakin Allah sebagai Tuhannya, tidak yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, tidak yakin terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terpilih, tidak meyakini utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah yang diutus kepada umat-umatnya. Mereka tidak yakin terhadap hari pembalasan, dan juga mereka tidak yakin, tidak meyakini terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik benarnya, baik buruknya.
Bahkan di antara mereka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara mereka ada yang berani memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di antara mereka sudah diperingati oleh nabi-nabi Allah, oleh Rasulullah dengan peringatan-peringatan yang lembut, dengan peringatan-peringatan yang keras, dan bahkan ada di antara mereka yang sudah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak yakin terhadap Allah, tidak yakin terhadap rukun iman, mereka ketika diperingatin ataupun tidak diperingati, sama saja mereka tidak yakin dan tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu ketika diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam alam kubur. Dan disitulah mereka baru menyadari betapa banyak sekali penyesalan-penyesalan yang mereka dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan azab-azabnya, sudah memperlihatkan sedikit demi sedikit azabnya, sudah memperlihatkan sedikit-sedikit siksanya kepada orang-orang yang kafir ketika di alam barzah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka diperlihatkan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, timbullah di antara mereka, dalam hati mereka, dengan mengucapkan, kami ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, kami ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itulah angan-angan dan cita-cita dan penyesalan-penyesalan yang akan disampaikan oleh orang-orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang angan-angan dan penyesalan. Ketika hidup di dunia, tentunya kita memiliki angan-angan dan cita-cita yang ingin direalisasikan. Dan kita juga memiliki sesuatu hal yang ingin diperbaiki selama di dunia. Itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Sebagai contoh hadirin, ketika manusia atau orang-orang yang miskin, mereka berangan-angan, bercita-cita ingin menjadi kaya, ketika di dunia bisa terjadi, bisa tidak. Orang-orang yang menjadi rakyat, mereka bercita-cita ingin menjadi pejabat, ketika di dunia bisa terjadi, bisa tidak. Orang-orang yang memiliki rumah satu ingin memiliki rumah dua, rumah tiga, ketika di dunia bisa saja terjadi dan bisa tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika manusia sudah berada di akhirat, sudah berada di alam kubur dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika memiliki penyesalan-penyesalan, ketika ia memiliki angan-angan untuk kembali ke dunia, untuk beramal soleh, untuk meyakini bahwa Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, tentu ini adalah hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyesalan-penyesalan akan didapatkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di alam barzah dan ketika nanti sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berabad-abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menggambarkan secara jelas di dalam Al-Qur'an bahwa suatu saat nanti ketika berada di alam barzah, ketika manusia yang ingkar ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memiliki angan-angan untuk kembali ke dunia. Mereka memiliki penyesalan-penyesalan yang tiada guna ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, gambaran yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dari sekian banyak gambaran, maka orang-orang kafir akan memperlihatkan penyesalan-penyesalan ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, salah satu penyesalan yang disampaikan oleh orang-orang kafir adalah Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah melihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas, ketika mereka sudah mendengar kata Allah Subhanahu wa taala secara jelas, maka mereka timbullah penyesalan. Rabbana absarna wa samina, ya Allah kami telah melihat Engkau, ya Allah kami telah mendengar Engkau. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Inna mukinun, kami akan menjadi orang-orang yang yakin, akan memiliki keimanan kepadamu ya Allah. Itulah salah satu gambaran yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang kedua, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyalahkan diri sendiri. Kenapa dahulu kami tidak mendengarkan peringatan-peringatan, ajakan-ajakan nabi-nabi Allah, ajakan Rasulullah untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami masuk neraka sa'ir. Itu yang kedua yang disampaikan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang ketiga, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Orang-orang yang sudah masuk ke alam barzah, orang-orang yang sudah meninggal, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak yakin kepada Allah, ketika di dunia sedikit amalnya, banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ketika di alam barzah bercita-cita ataupun berangan-angan dan memiliki penyesalan bahwa mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk bersedekah, untuk beramal soleh, untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Haqqah. Ini gambaran orang-orang yang ketika di dunianya mereka mengumpulkan harta, mereka mengumpulkan kekayaan-kekayaan, mereka ingin sekali menjadi pejabat-pejabat. Ketika nanti di akhirat, orang-orang yang seperti itu akan berkata seperti ini, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak berguna bagiku ya Allah. Pada hari ini hartaku tidak berguna bagiku ya Allah. Halaka anni sultaniyah, telah hilang dari kami kekuasaan-kekuasaan kami ya Allah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada orang-orang yang kafir, mengapa engkau tidak beriman kepada ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ini adalah perbincangan orang-orang yang ada di surga dengan orang-orang yang ada di neraka. Ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang tidak pernah solat, orang-orang yang lalai terhadap solatnya. Qalu lam nakum minal musallin, kami bukan orang-orang atau bukan golongan orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah solat. Itu adalah neraka saqar. Yang kedua, kenapa mereka berada di neraka saqar? Mereka berkata, walam nakun nut'imul miskin, dan kami pun tidak menganjurkan, tidak memberi, tidak peduli, tidak iba ketika melihat orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka dibiarkan saja, kita tidak membantunya, kita tidak peduli, tidak ada dalam diri kita rasa solidaritas yang tinggi untuk membantu sesama ketika hidup di dunia. Itu dia yang kedua, orang-orang yang masuk ke dalam neraka saqar. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khairin, kami terbiasa berbincang dengan orang-orang, terbiasa berbincang dengan hal-hal yang batil. Mereka membuat konspirasi untuk meruntuhkan umat Islam, mereka membuat konspirasi untuk menghancurkan umat Islam, berbicara tentang kebatilan-kebatilan untuk menghancurkan umat Islam. Wa kunna nakhudu ma'al khairin, orang-orang seperti ini juga akan masuk ke dalam neraka saqar. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan, kami tidak percaya, kami tidak yakin terhadap hari pembalasan. Kami tidak yakin terhadap hari pembalasan.
Orang-orang seperti itulah orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang tidak menganjurkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menganjurkan untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Mereka membuat konspirasi untuk meruntuhkan umat Islam, untuk menghancurkan umat Islam, dan mereka tidak yakin terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak yakin akan datangnya hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat pedih, yaitu dimasukkan ke dalam neraka syaqar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dari sekian banyak gambaran-gambaran yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai gambaran angan-angan, cita-cita, penyesalan yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sudah berhadapan dengan Allah, ketika manusia sudah bertemu dengan Allah, sudah melihat dengan Allah. Itulah digambarkan oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, marilah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nyawa kepada kita, ketika kita masih berikan waktu untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bisa bercermin, melihat, meneliti, mengevaluasi diri untuk bisa lebih baik, beribadah lebih banyak lagi, beribadah lebih berkualitas lagi, kerjakan amalan-amalan sunnah, apalagi yang wajib harus kita kerjakan. Marilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah Jumat kali ini ibadah Jumat yang terbaik yang pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan ini gambaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita untuk senantiasa kita mawas diri, mengevaluasi diri supaya ibadah kita lebih baik, supaya ketakwaan kita meningkat dan meningkat, terus meningkat setiap saatnya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin sekalian, pada khutbah kedua ini khatib berwasiat kembali kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya, setiap jamnya, setiap detiknya, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah semua perintah Allah, jauhilah larangan Allah Subhanahu wa taala, serta hidupkanlah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah kedua ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan permintaan kita dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.